Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dimana saja berada, semoga semua sahabat-sahabat senantiasa selalu dalam curahan rahmat hidayah, keberkahan daripada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa diberikan kesehatan. Jika ada yang lagi dalam keadaan sakit, kita sama-sama saling mendoakan semoga Allah membuang penyakitnya dan menyembuhkan, karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan dari segala macam penyakit. Maka sembuhkanlah saudara kami yang lagi dalam keadaan sakit, ya Allah. Amin ya Syafi. Kemudian juga mudah-mudahan diberikan kelapangan rezeki, kemudahan urusan, ya. Diberikan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada, ya. Diberikan ketenangan, keselamatan, ya. Kumpul bersama-sama keluarga, sanak famili, saudara, sahabat-sahabat yang jauh dari keluarga, saudara dan teman-teman, ya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan perlindungan serta kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mari kita jadikan ini sebagai sarana kita menyambung tali silaturahmi. Kita mendapatkan kebaikan, keberkahan daripada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa meningkatkan sarana kita untuk ukhuwah Islamiyah, silaturahmi, guna juga meningkatkan pengetahuan kita, wawasan kita, ya, saling sarana mengingatkan, memperkuat, ya, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, watawassaw bil marhamah, ya, guna kita yang hidup di zaman di saat yang sama ini memiliki sebuah catatan, yang memiliki sebuah kisah tersendiri yang memberikan sesuatu yang nantinya menyenangkan hati kita, baik di saat kita masih berada di dunia ataupun nanti di saat kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk mengupas, untuk menelaah sebuah kajian yang begitu sangat besar, ya, manfaatnya sangat tinggi, kualitasnya sangat dalam, perenungannya, penghayatannya, baik sahabat-sahabat sekalian, sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat penting, dan sangat besar pula manfaatnya buat diri kita, kehidupan kita, dan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian itu dikupas dari salah seorang tokoh besar yang kontroversi, ya, kontroversi di negeri kita, yang namanya begitu sangat menggema sampai hari ini, menggaung sampai hari ini, yang begitu misterius, ya, yang menjadi sosok wali, salah seorang wali dai yang menyebarkan Islam di negeri kita, yang tidak lain yang tidak bukan yang kita muliakan, kita hormati, daripada Tuan Guru Syekh Siti Jenar rahimahullah. Karena beliau juga adalah salah seorang dari wali-wali Allah, dai mubalighnya Allah Subhanahu wa taala di Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa, para sahabat-sahabat sekalian. Walau pada akhirnya
ada sebuah hal yang kontra, yang berbeda, yang menurut pendapat para wali songo itu adalah salah atau sesat, namun tentu kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wali songo bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mutlak memutuskan tentang hukum kesesatan seseorang di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi konflik yang timbul tersebut bukanlah kajian tingkat rendah, bukan kajian tauhid tingkat biasa, tingkat awam, tapi tingkat tasawuf yang sampai kepada tingkat yang tertinggi di dalam tasawuf, yaitu kajian tentang ma'rifat. Tentu kita sebagai orang yang awam ya saya pribadi hanya sedikit punya pengetahuan tentang agama, tidak berani membuat sebuah kesimpulan yang sama dengan yang lain. Namun yang pasti ada beberapa pelajaran besar yang tidak kontra dengan para wali. Jadi tidak semua apa yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, apa yang dikaji oleh Syekh Siti Jenar rahimahullah itu kontra. Banyak yang berkesesuaian dengan para wali-wali songo dan juga dengan para ulama-ulama, baik ulama-ulama syariat, ulama-ulama daripada mazhab, ataupun juga ulama-ulama tasawuf, baik sahabat-sahabat sekalian. Nah, inilah salah satu topik yang dikaji dan diteliti oleh Syekh Siti Jenar, yang di dalamnya mengandung sesuatu rahasia dan manfaat yang besar buat kita sebagai insan, yaitu kajian yang diberi judul dengan Insan Kamil. Nah, untuk menyempurnakan ini sedikit saya memberikan hadiah kepada Syekh Siti Jenar rahimahullah dengan bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insan kamil. Insan artinya manusia, kamil artinya sempurna. Jadi tentang manusia yang sempurna, manusia yang paripurna. Ini adalah merupakan kajian yang banyak dikaji oleh para ulama-ulama, baik ulama-ulama syariat dan ulama-ulama tasawuf. Ya, ulama syariat itu mengambil itibar daripada firman Allah tentang pribadi Rasulullah Muhammad SAW sebagai sosok sampel insan kamil. Ya, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi kutipannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, sesungguhnya telah ada bagi kalian semuanya uswah hasanah di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga, nah ini ayat yang sering dijadikan patokan dasar ya tentang membahas insan kamil di dalam kalangan para ulama syariat umumnya. Nah, adapun di dalam ulama tasawuf, ya, karena nanti kita akan jadikan topik inti kajiannya adalah ulama tasawuf yang bertumpu kepada sudut kajian daripada Syekh Siti Jenar. Ulama tasawuf juga banyak mengkaji. Nah, salah satunya tentang insan kamil ini secara data diungkapkan pertama-tama oleh Syekh Ibnu Arabi. Nah, ini salah seorang ahli tasawuf ya, Syekh Ibnu Arabi. Nah, ini yang dimana beliau menjelaskan bahwa insan kamil ya, atau yang digambarkan di dalam syariat sebagai sosok mulia ya, manusia yang terbaik ya, yang digambarkan oleh pribadi Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah merupakan porosnya dunia. Bayangkan oleh sahabat, porosnya daripada alam semesta ini menurut Syekh Ibnu Arabi. Jadi insan kamil adalah manusia yang akan selalu ada selama bumi ini masih ada, dunia ini masih ada. Jadi begitu dahsyatnya, begitu sangat besarnya fungsi dan kedudukan insan kamil yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Arabi. Jadi keberadaan insan kamil menjadi sebab keberadaan daripada dunia ini atau bumi ini, atau alam semesta ini, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sentralnya, pengendalinya,
pemelihara dan penjaganya. Alam semesta jagat raya ini ditentukan oleh manusia. Tapi manusia yang bagaimana? Manusia yang kamil, insan kamil. Demikian Syekh Ibnu Arabi menjelaskan tentang bagaimana rahasia hebat dan dahsyatnya tentang manusia yang mencapai kepada satu kedudukan, sampai kepada suatu kualitas yang kamil. Wahai sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selagi masih ada dunia, selagi masih ada manusia yang insan kamil, maka selama itu pula lah alam semesta ini akan ada. Kalau insan kamil itu sudah tidak ada, maka manusia ini atau alam semesta jagat ini maka akan hancur. Yang tidak ada lagi yang diistilahkan dalam bahasa Al-Quran datangnya hari kiamat. Wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini begitu besar daripada kekuatan, fungsi, manfaat, ya, rahasia, ya, yang dimiliki seorang manusia jikalau sudah sampai kepada derajat kamil. Wahai sahabat-sahabat, yang dijelaskan oleh para ulama-ulama, bil khusus para ulama-ulama tasawuf. Nah, begitu juga Syekh Az-Zili ya, menjelaskan tentang insan kamil ini juga memiliki fungsi yang besar, fungsi yang sangat penting. Dan begitu juga Tuan Guru yang mulia Syekh Siti Jenar rahimahumullah pun menjelaskan hal yang sama di dalam karya-karya beliau. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ya yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surah ayat ke-30 yang potongannya berbunyi, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah, seorang yang akan menjadi pengendali ya alam semesta jagat raya ini, yang akan menjadi wakilku di perwujudan atau pencitraan, perwakilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas sahabat-sahabat, Al-Quran pun menjelaskan betapa sangat dahsyatnya manusia itu ya, yang sempat ditentang oleh para malaikat. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tuh, dari ayat 30 sampai 39 tuh menjelaskan bagaimana ini menimbulkan sebuah kegoncangan di kalangan makhluk langit. Wahai sahabat-sahabat, di kalangan para malaikat. Tapi Allah dengan jelas menegaskan, antum la ta'lamun, kalian semua tidak tahu, tapi Allah yang maha tahu dari semuanya. Inilah yang menjadi sebuah landasan, menjadi sebuah patokan. Kenapa saya Siti Jenar dan saya yang lain mengkaji tentang rahasia di dalam diri manusia, yang jikalau manusia mencapai tingkat paripurna, tingkat kesempurnaan, maka dia akan menjadi manusia yang menjadi porosnya alam semesta jagat raya ini. Bahasa agamanya khalifatullah fil ardi. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, inilah rahasia besar dalam diri kita, dalam diri manusia. Kalau kita mampu membina diri kita, mengolah diri kita, ya sebagaimana yang diungkapkan, diajarkan oleh Siti Jenar, bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang merupakan sebuah gambaran perwujudan, ya, yang begitu besar, yang bukan hanya sebagai ya, ciptaan Allah yang hanya beribadah kepada Allah, tapi juga adalah makhluk yang memiliki fungsi yang besar, yang peran yang sangat menentukan bagi alam semesta jagat raya ini, baik kepada manusia yang lainnya ataupun seluruh makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, maka oleh karena itu saya mengajarkan beberapa jalan, beberapa pelajaran untuk bisa membentuk dan membina diri ini menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang sempurna, manusia yang sejati, yang dikenal dengan istilah bahasa Arabnya adalah insan kamil. Wahai sahabat-sahabat sekalian,
Yang pertama, insan kamil adalah dalam pelajaran beliau disampaikan adalah manusia yang melepaskan, membebaskan dirinya, yang berjuang melawan daripada unsur buruk yang terkandung, yang melekat di dalam dirinya, yang dikenal dengan istilah nafsu. Wahai sahabat-sahabat, kembali sama ya, semua pelajaran yang mengarah kepada kebaikan, apapun agamanya, apalagi Islam, pasti inti pelajaran, awal pelajaran itu selalu kita disuruh membersihkan diri kita dari belenggu pengaruh buruk hawa nafsu kita. Begitu banyak ayat yang mengupas, mengingatkan, membahas tentang pengaruh buruk nafsu ini. Sebagai salah satu sampel yang mengingatkan kita ya, adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, falhamaha fujurha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Surah Asy-Syams. Sahabat-sahabat sekalian, telah mengilhamkan kepada diri manusia yang inti, yang berada di dalam jasad jasmani manusia, yang dikenal dengan istilah nafsu, jiwa, yang di dalamnya akan diisi dengan fujur dan takwa, sifat buruk dan sifat takwa. Dan qad aflaha, maka beruntunglah man zakaha, orang yang membersihkan jiwanya dari hawa nafsunya. Wa qad khaba man dasaha, dan merugilah orang yang terus mengikuti hawa nafsunya, yang memang nafsu tidak mungkin bisa dihilangkan dalam diri kita, karena nafsu adalah merupakan bentuk aktivitas jasmania. Tanpa nafsu, aktivitas jasmania tidak akan mungkin bisa terlaksana. Jadi sebagian aktivitas fisik ini adalah merupakan aktivitas nafsu, akan tapi nafsu yang dikendalikan, nafsu yang dibersihkan dari kapasitasnya, sifat-sifatnya yang melampaui batas dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Wahai sahabat-sahabat sekalian, jadi membersihkan diri dari nafsu bukan berarti nafsu ini kita buang, tidak akan pernah ada, tidak akan pernah bisa, karena nafsu sudah melekat dalam sifat dasar kudrati jasmaniah kita, fisik kita. Selagi masih ada fisik kita, jasmaniah kita, maka selama itu pula lah masih ada nafsu di dalam diri kita. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksudnya membuang nafsu, membersihkan diri dari nafsu adalah mengendalikan nafsu tersebut tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, tidak mengendalikan kita, tidak menunggangi kita, tidak menjajah kita. Wahai sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan Guru Syekh Siti Jenar rahimahumullah mengajarkan tentang bagaimana untuk menuju kepada kedudukan insan yang sesungguhnya, insan yang kamil, manusia yang sejati. Itu adalah belajar bagaimana kita mengenal, mengendalikan, bergelut dengan nafsu kita, yang nafsu itu kita kuasai, kita kendalikan. Baik sahabat-sahabat sekalian, makanya Nabi dengan jelas begitu sangat tegas mengingatkan kepada kita bahwa berjuang melawan hawa nafsu adalah merupakan jihad yang paling besar, jihadul akbar, jihad yang paling besar. Wahai sahabat-sahabat sekalian, mengendalikan nafsu, berjuang melawan nafsu sama artinya refleksi aplikasinya, penerapannya, prakteknya kita harus
mengendalikan diri kita terhadap dunia. Artinya kita harus menjadi hamba yang tidak dikendalikan oleh hal yang bersifat materi, lahiriah, duniawi, wahai sahabat-sahabat sekalian. Ini langkah pertama. Dan ini sangat berat karena kita hidup di zaman yang saat ini penuh dengan kemajuan materi duniawi. Ya, bermacam-macam produk-produk dunia. Ya, dari yang primer, makanan, bermacam-macam makanan sekarang ini diciptakan manusia. Ya. Ya, dulu manusia hanya mengenal makanan itu dari yang pokok. Nah, orang Asia mungkin beras, ya. Orang Barat mungkin gandum, ya, orang daerah lain mungkin ya, makanan-makanan yang bersifat ya karbohidrat. Tapi sekarang makanan itu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi makanan, produk-produk makanan yang baru. Itu baru makanan. Belum lagi dengan pakaian, bermacam-macam pakaian yang penuh dengan keindahan. Tambah lagi dengan barang-barang yang lain yang lux. Tentu menjadi manusia yang sempurna di zaman milenial seperti ini merupakan sebuah tantangan yang berat, tantangan yang besar. Saat saudara-saudara kita menikmati berbagai macam hasil produk duniawi yang begitu sangat menyenangkan, mengasyikkan, mengenakkan. Namun di sisi lain kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, khusus Syekh Jenar, kita harus justru membatasi diri dari menikmati yaitu benda-benda, materi-materi, produk-produk yang bersifat duniawi, wahai sahabat-sahabat sekalian. Inilah yang pertama. Menjadi manusia yang paripurna, manusia yang sempurna harus bisa memilah setiap produk-produk, benda-benda, materi-materi duniawi yang akan kita nikmati, yang kita gunakan, yang kita pakai, wahai sahabat-sahabat sekalian. Ini yang diajarkan oleh Syekh Jenar. Manusia yang bisa membatasi diri, mengendalikan diri dari hawa nafsunya, sama artinya dari menikmati, menggunakan seluruh benda-benda, materi-materi duniawi yang tentu sangat menyenangkan dan mengasihkan bagi sahabat-sahabat sekalian. Dan ini sangat sulit karena kita hidup dalam zaman di mana produk duniawi menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah tumpuan orientasi semua manusia ingin menghasilkan produk-produk yang baru yang menyenangkan. Ya, walau mereka tidak peduli dengan upaya dan usaha itu akan menghasilkan sendi-sendi dasar kehidupan mereka sendiri, baik sendi kehidupan secara fisik, kesehatan ataupun kelestarian alam. Sahabat-sahabat, kembali kepada apa yang diajarkan Syekh Jenar, untuk menjadi insan kamil harus bisa melakukan sebuah pola hidup, pengendalian hawa nafsu dan penyederhanaan daripada style gaya hidup. Artinya harus menjadi pribadi yang qanaah dan pribadi yang juhud, wahai sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita tidak berkarya, bukan berarti kita tidak memproduksi. Nah, tetap berkarya, berproduksi dengan steril mungkin, seprotek mungkin, dan digunakan dengan seefektif, seekonomis mungkin, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Telah menjadi pribadi hamba yang menyadari diri bahwasanya nafsu melekat dengan jasmaniah yang selalu menggerogoti kita, menggoda kita, merayu kita dan menghancurkan kita. Kita berusaha juga dunia menjadi objek daripada hawa nafsu kita, dan kita batasi itu, kita kendalikan itu, kita lanjutkan lagi dengan sebuah upaya dan usaha pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu berzikir, dengan selalu menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia dan sifat-sifat agung masuk atau hidup di dalam diri kita, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi itu langkah yang kedua yang diajarkan oleh Tuan Guru Syekh Jenar,
untuk menghasilkan karya manusia yang sempurna, manusia yang selalu terhubung kepada Sang Pencipta, manusia yang selalu tumbuh di dalam dirinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam fase ini seorang harus selalu melatih dengan berzikir kepada Allah, berzikir dengan asmanya Allah, dengan mengandung sifat-sifat agung, mulia, lembut dan baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini akan menyembuhkan sifat-sifat ketuhanan di dalam diri kita, sifat agung dan sifat mulia. Adapun sesi jenar tidak membatasi apakah penyebutan asma atau zikir asma daripada sifat-sifat Allah tersebut tidak harus menggunakan bahasa Arab. Itu bebas dengan bahasa insan, bahasa kaumnya, karena Allah pun juga demikian menurunkan wahyunya menggunakan bahasa kaumnya. Ketika Islam turun zaman Nabi Ibrahim menggunakan bahasa Nabi Ibrahim, turun ketika terus berlanjut generasi berikutnya yang jadi generasi daripada Israel menggunakan bahasa Israel. Kemudian ketika turun berikutnya di Jazirah Arab yang masih memiliki tali nasab dengan Nabi Daud, dengan Nabi Ibrahim menggunakan bahasa Arab. Artinya bahasa adalah merupakan sebuah proses agar manusia bisa mengerti dan memahami apa yang dimaksud, apa yang dituju sahabat-sahabat sekalian. Sehingga bisa saja seseorang dalam berzikir tidak menggunakan bahasa Arab, tapi bisa menggunakan bahasa kaumnya, bahasa lokal yang biasa digunakan. Mungkin dia menyebut daripada sifat-sifat rahmannya Allah dengan sebutan yang maha pengasih, lagi maha penyayang, yang maha lembut, ya, bahkan juga dengan Gusti ataupun Pangeran. Ini salah satu keunikan apa yang diajarkan oleh Tuan Guru Syekh Siti Jenar, tidak terlalu membatasi dalam bentuk formalitas yang biasa digunakan oleh ulama-ulama yang lainnya, sahabat-sahabat sekalian. Ini yang menarik, tapi inti dan maksudnya bisa sampai, bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dikuasai oleh sahabat-sahabat sekalian. Jadi Siti Jenar mengarah zikir kepada asma Allah agar menyentuh sifat-sifat Allah, tumbuh lahir sifat-sifat Allah, termasuk sifat-sifat Allah di dalam diri insan tersebut. Di dalam zikirnya tidak dipatok, tidak diwajibkan harus menggunakan bahasa Arab, bisa dengan bahasa yang biasa kaum tersebut digunakan, tapi yang memiliki maksud, makna dan arti yang sama. Wahai sahabat-sahabat mana saja berada, semoga kiranya selalu dalam keistiqomahan dalam mengkaji, pendalaman, pendekatan dan pengenalan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dirahmati oleh Allah, setelah setelah hamba insan berzikir dengan asmanya agar menghidupkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Sang Pencipta di dalam dirinya penuh keagungan, kemuliaan dan kebaikan, maka zikir yang selanjutnya harus dilanjutkan dengan zikir langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya zikir berfokus kepada zatnya, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi situ mulai nama semakin lebih tidak menjadi sebuah patokan inti, tapi mulai masuk kepada fokus satu nama. Yang nama itu adalah satu tujuan, bukan hanya nama, satu tujuan. Yang tujuan itu kembali kepada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga zikir yang ada di dalamnya kadang tidak terpatok kepada nama, wahai sahabat-sahabat. Jikalau seorang hamba, seorang manusia sudah mampu mengonektifkan dirinya dengan hakikatnya Sang Pencipta, zatnya Allah Azza wa Jalla, inilah baru akan menjadi insan kamil, jadi manusia hamba yang sudah sampai kepada tingkatan bermakrifat kepada
Allah Azza wa Jalla. Jadi insan kamil adalah insan yang sudah mampu mencapai tingkatan menyatu dengan Allah Azza wa Jalla, mengenal kepada zatnya Sang Pencipta. Wahai sahabat-sahabat sekalian, dan Syekh Al-Jili menjelaskan ada 3 tahapan untuk bisa mencapai tingkatan yang terakhir menjadi insan kamil. Yang pertama tingkatan mubtadi, ya, yang kedua tingkatan mustawasi, yang ketiga tingkatan ahadiyah. Tingkatan yang pertama mubtadi adalah pemula. Ma'rifatnya dalam tahapan pemula, di mana dia sudah mulai bisa menangkap, ya, adanya potensi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bisa betul merasakan dengan jelas sifat-sifat agungnya kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga mutawasi adalah tingkatan menengah. Tadi tingkatan pemula, tingkatan menengah dia sudah bisa mulai melihat, ya, tentang gambaran adanya Allah, bentuknya, wujudnya, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin kuat, ya, penyatuannya kepada Allah. Nah, barulah sampai ke tingkatan yang terakhir ahadiyah, di mana terjadinya penyatuan antara hamba dengan Sang Khalik. Ya, disitulah terjadilah kesempurnaan dalam bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah insan kamil yang sesempurnanya, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian saja yang saya sampaikan, menjelaskan tentang bagaimana sangat-sangat mengandung pelajaran yang besar, yang dahsyat, ya, tentang topik kajian insan kamil yang dikupas oleh para ahli-ahli tasawuf. Kita, wahai sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada sedikit kupasan apa yang telah disampaikan dan dikaji oleh para tokoh-tokoh tasawuf, itu khusus daripada Tuan Guru Syekh Siti Jenar. Allahu a'lam bishawab. Wa afa minkum, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Amin antum bi khair. Ila liqa masalah. Wassalamah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Semoga Allah membalas kebaikan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.